Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tiba di Balai Kota Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025. Mengenakan batik coklat dengan gaya khas pejabat yang santai namun berwibawa, Purbaya melangkah mantap menuju ruang kerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pertemuan itu digelar dalam suasana hangat namun syarat makna membahas isu yang tengah mengguncang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pemotongan dana bagi hasil, DBH, senilai triliunan rupiah. Sekitar pukul 8 WIB, dua tokoh penting itu bersua. Di balik senyum dan jabat tangan hangat, tersimpan perbincangan serius tentang kondisi fiskal nasional yang kian menantang. Pertemuan mereka berlangsung sekitar 1 jam, membahas secara mendalam alasan dan dampak dari kebijakan pemerintah pusat yang memangkas DBH untuk Jakarta kali ini mencapai 15 triliun rupiah, jumlah yang tak sedikit bahkan untuk ukuran ibu kota. Usai pertemuan, suasana mendadak cair ketika Purbaya melempar gurauan bernada tajam, yang sontak mencuri perhatian awak media. Dengan nada ringan namun syarat pesan. Tawa yang terdengar di ruangan itu tak sepenuhnya menutupi fakta bahwa Jakarta adalah daerah dengan pemotongan DBH terbesar dibanding provinsi lain. Sebagai perbandingan, Jawa Barat hanya dipangkas 2,48 triliun rupiah, dan Jawa Timur 2,81 triliun rupiah. Menanggapi hal itu, Purbaya menjelaskan bahwa keputusan pemangkasan dilakukan dengan mempertimbangkan proporsi dan kebutuhan daerah. Meskipun kini Jakarta hanya menerima 11 triliun rupiah dari proyeksi awal 26 triliun rupiah, Purbaya tetap optimistis bahwa ibu kota mampu bertahan. Kita lihat Jakarta masih bisa tahan dengan pemotongan sebesar itu. Kalau ekonomi membaik, dana itu bisa kami kembalikan seperti semula, tuturnya. Namun di sisi lain, nada yang lebih tenang tapi penuh kehati-hatian terdengar dari Gubernur Pramono Anung. Mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo itu tampak legowo, menerima keputusan pusat tanpa perlawanan. Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan patuh dan mengikuti keputusan pemerintah pusat, meski dampaknya signifikan terhadap keuangan daerah. Namun di balik kepatuhannya, Pramono sadar langkah besar harus segera diambil. Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar melakukan efisiensi ketat dan meninjau ulang program-program yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat. Meski begitu, ada 2 sektor yang tidak boleh tersentuh pemangkasan, pendidikan dan kesejahteraan pelajar. Namun tantangan tidak berhenti di sana. Pramono mengakui bahwa dengan menurunnya pendapatan daerah, Pemprov harus mengaji ulang subsidi besar yang selama ini diberikan, terutama di sektor transportasi umum. Untuk menyeimbangkan keuangan daerah, Pramono juga meminta seluruh OPD dan BUMT agar lebih kreatif mencari sumber pendanaan lain, tak hanya bergantung pada APBD. Meski berat, keputusan ini menandai babak baru hubungan antara pusat dan daerah, antara efisiensi dan kemandirian fiskal. Jakarta, kota megapolitan yang selama ini menjadi jantung ekonomi Indonesia, kini dihadapkan pada ujian besar, membangun dengan lebih sedikit, tapi harus tetap berarti. Sementara di Balai Kota, gurauan Purbaya yang sempat mengundang tawa kini terasa seperti pesan simbolik. Di balik humor seorang menteri, tersimpan realitas getir tentang keuangan negara yang tengah berjuang di tengah badai ekonomi global.